Mendasari penelitian kami, produk lokal memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian Indonesia, khususnya di daerah. Selain menciptakan peluang kerja masyarakat setempat, produk lokal juga berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu produk yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan adalah produk berbasis daun kelor. Daun kelor dikenal sebagai superfood karena kandungan nutrisinya yang tinggi dan berbagai manfaat kesehatannya. Seperti yang pertama itu meningkatkan imunitas, yang kedua memperbaiki pencernaan, dan yang ketiga mendukung pengobatan berbagai penyakit. Adapun tujuan penelitian ada 4. Yang pertama itu memahami perilaku konsumen di komunitas perkotaan Kota Kupang terhadap produk lokal, khususnya minuman Moringa Infusion Bag. Yang kedua itu mengidentifikasi faktor utama yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli dan menggunakan produk berbasis daun kelor. Yang ketiga itu menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam penerimaan produk lokal. Yang keempat, mengukur tingkat kepuasan konsumen terhadap produk Moringa Infusion Bag. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai produk Moringa Infusion Bag. Sebelum itu, mari kita mengenal brand dari Moringa Infusion Bag, yaitu Morige. Morige adalah brand lokal dari kelompok UMKM yang berdiri sejak tahun 2020, berbasis di Kelurahan Penkase Oileta, Kota Kupang, yang bergerak di bidang olahan makanan dan minuman berbahan dasar daun kelor. Produk ini dikembangkan oleh Gladys Narai bersama tim pekerja di UMKM Morige. Produk yang kami teliti kali ini adalah salah satu produk dari Morige, yaitu Moringa Infusion Bag, atau minuman teh herbal yang berbahan dasar daun kelor, yang diproduksi langsung di rumah produksi yang bertempat di Kelurahan Penkase Oileta, Kota Kupang. Untuk supplier dari daun kelor sendiri, Morige bekerja sama langsung dengan beberapa petani lokal yang terpercaya dalam segi kualitas untuk memenuhi permintaan daun kelor asli. Berikut ada beberapa kandungan gizi yang terdapat pada Moringa Infusion Bag, yaitu yang pertama potasium, lebih banyak 15 kali dari kandungan potasium dari buah pisang. Berikutnya ada kalsium, 17 kali lebih banyak dari jumlah kalsium yang terdapat pada susu. Berikutnya ada iron, 25 kali lebih banyak dari jumlah kandungan iron yang terdapat pada sayur bayam. Berikutnya ada magnesium, 36 kali lebih banyak dari magnesium yang terdapat pada telur. Yang berikutnya ada vitamin A, 10 kali lebih banyak dari wortel. Yang berikutnya ada vitamin E, 12 kali lebih banyak vitamin E yang terkandung dari almond. Dan yang terakhir ada protein, itu 9 kali lebih banyak dari yogurt. Baik, saya akan menjelaskan tentang metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data ada 3 tahap. Yang pertama, wawancara. Wawancara pertama dilakukan kepada owner Morige, yaitu Ibu Gladys Narai, bertempat di rumah distribusi UFO Kota Kupang. Wawancara ini dilakukan dengan cara terbuka dengan membahas latar belakang, strategi pemasaran, segmentasi pasar, serta tantangan yang dialami dari perusahaan tersebut. Wawancara kedua dilakukan kepada para konsumen aktif dari salah satu produk Morige, yaitu Moringa Infusion Bag. Kedua, observasi. Observasi di lapangan dilakukan dengan mengamati langsung mengenai produk Moringa Infusion Bag. Observasi ini dilakukan selama 2 hari berturut-turut. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di UFO Kota Kupang. Berikut kuesioner digunakan sebagai alat pengumpulan data
yang berisi serangkaian pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk mengumpulkan data seputar analisis kepuasan konsumen terhadap produk Moringa Infusion Bag. Yang berikut ada sampel yang digunakan dalam penelitian. Ada 2, yaitu populasi. Populasi ini diambil dari masyarakat di Kota Kupang. Yang kedua ada sampel. Sampel diambil dengan menggunakan teknik random sampling. Teknik ini diambil secara random atau acak kepada para konsumen atau calon konsumen yang pernah menggunakan dan mendengar tentang Moringa Infusion Bag dengan cara menyebarkan kuesioner yang ditunjukkan kepada 52 orang. Baik, saya akan menjelaskan tentang hasil dan analisis. Untuk mengumpulkan data di lapangan, kami melakukan wawancara dan penebaran kuesioner kepada para responden. Berikut adalah 12 pertanyaan yang kami berikan kepada para responden, di mana pertanyaan yang kami berikan bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian produk tersebut. Dapat dilihat beberapa faktor tersebut yang dibagi menjadi atribut dalam pertanyaan yang diberikan. Adapun penempatan faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan pada kuesioner sebagai berikut. Faktor pertama yaitu menjelaskan tentang kualitas produk. Faktor yang kedua tentang preferensi konsumen, dan faktor yang ketiga yaitu consumer product knowledge. Sehabis melakukan penebaran kuesioner, setelah itu data dikumpulkan. Data tersebut dibuat menjadi tabulasi data yang kemudian dianalisis untuk mendapatkan persentase rata-rata dari setiap atribut atau pertanyaan yang diberikan dengan menggunakan uji ANOVA. Pada uji ANOVA ini, kami mengambil data pada tabel summary yang memberikan gambaran umum tentang data yang telah dimasukkan dalam suatu dataset. Berikut pada tabel ini bisa dilihat persentase dari para konsumen yang menjawab ya pada pertanyaan dan juga menjawab tidak pada pertanyaan. Setelah itu, kami dari kelompok menarik kesimpulan dari hasil wawancara dan kuesioner, yaitu pada faktor yang pertama, yaitu faktor tingkat respon konsumen terhadap kualitas produk, dapat disimpulkan bahwa tingkat respon konsumen terhadap kualitas produk Moringa Infusion Bag menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen merasa produk ini sesuai dengan kualitas yang diharapkan. Hal ini terdapat pada P7 dan P10 sebagai atribut, yaitu sebesar 90,4%. Dengan sebagian besar juga menyatakan merasakan manfaat positif bagi kesehatan tubuh mereka. Ada juga pada faktor yang kedua, yaitu faktor yang menjelaskan tingkat preferensi konsumen. Dapat disimpulkan bahwa dari hasil penyebaran kuesioner didapati dari atribut P3 dan P5 sebanyak 37% orang yang telah mencoba produk Moringa Infusion Bag, dan juga ada sebanyak 27 atau 51,9 orang menyatakan menyukai rasa dari produk Moringa Infusion Bag. Dan yang terakhir ada faktor ketiga, yaitu faktor yang menjelaskan tingkat customer product knowledge atau pemahaman konsumen terhadap produk. Dapat diketahui dari atribut P1 dan P2 bahwa 50 orang atau sebesar 96,2% dari responden mengetahui manfaat dari daun kelor, dan sebanyak 37 orang atau 71,2% mengetahui tentang produk Moringa Infusion Bag yang berbahan dasar dari daun kelor. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengukur tingkat signifikasi dari 3 faktor, yaitu faktor kualitas, preferensi konsumen, dan consumer product knowledge terhadap keputusan pembelian produk menggunakan metode uji T on sample t-test dengan perangkat guna SPSS. Hipotesis yang diuji adalah hipotesis 0, faktor kualitas, preferensi konsumen, dan consumer product knowledge tidak mempengaruhi keputusan pembelian produk. Hipotesis alternatif HA, faktor kualitas, preferensi konsumen, dan consumer product knowledge dapat mempengaruhi keputusan pembelian produk. Penelitian ini akan menentukan apakah ketiga faktor tersebut memiliki hubungan signifikan terhadap keputusan pembelian. Pada gambar tersebut, penelitian ini menggunakan uji normalitas dan uji on-sample t-test untuk menganalisis pengaruh faktor kualitas, preferensi konsumen, dan consumer product knowledge terhadap keputusan pembelian. Uji normalitas. Hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikasi
SIG sebesar 0,180. Hasil uji Shapiro-Wilk menunjukkan nilai signifikan atau SIG sebesar 0,065. Karena nilai signifikasi pada kedua uji ini lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data distribusi normal. Yang kedua, uji on sample t-test. Nilai T sama dengan 23,586 dengan derajat kebebasan sama dengan 11, nilai signifikasi sebesar 0,002 yang lebih kecil dari 0,05. Mean difference sama dengan 42,417 dengan interval kepercayaan antara 38,46 hingga 46,37 dengan dasar pengambilan keputusan. Jika SIG lebih besar 0,05 maka HO ditolak. Jika SIG lebih kecil dari 0,05 maka HO diterima. Interpretasi, karena nilai SIG 0,02 lebih besar dari 0,05 maka HO ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor kualitas preferensi konsumen dan consumer product knowledge secara signifikasi mempengaruhi keputusan pembelian produk Moringa Infusion Bag. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis berdasarkan teori para ahli. Yang pertama, teori kebutuhan. Pada teori ini, Dr. Abraham Maslow mengemukakan 5 kebutuhan manusia berdasarkan tingkat kepentingannya. Salah satunya adalah kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan dasar manusia. Adapun faktor yang mempengaruhi keputusan pemilihan produk tersebut yang diambil dari para responden, yaitu faktor kesadaran kesehatan. 50 orang atau sebesar 96,2% mengetahui manfaat dari daun kelor, dan 47 orang atau sebesar 90,4% dari responden menyatakan bahwa mereka percaya pada kualitas Moringa Infusion Bag bagi kesehatan tubuh. Maka dapat disimpulkan sebagian besar konsumen yang mengkonsumsi produk Moringa Infusion Bag adalah konsumen yang memiliki kesadaran terhadap produk kesehatan. Baik, selanjutnya teori kepribadian. Teori kepribadian adalah kumpulan konsep, prinsip, dan pandangan yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan sifat dasar, pola perilaku, dan karakteristik individu, yaitu faktor ketertarikan visual terhadap produk. Sebanyak 45 orang atau 86,5% dari responden menyatakan ketertarikannya pada kemasan Moringa Infusion Bag. Yang kedua, faktor pengaruh sosial. Sebanyak 37 orang atau 71,2% dari responden menyatakan sudah pernah mendengar tentang Moringa Infusion Bag. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penggunaan produk Moringa Infusion Bag menyatakan bahwa melakukan pembelian ulang pada produk Moringa Infusion Bag dan juga menyatakan akan membagi pengalaman tentang Moringa Infusion Bag kepada orang terdekat mereka. Hal ini membuktikan tingginya tingkat loyalitas konsumen terhadap produk Moringa Infusion Bag. Selanjutnya tentang teori konsep diri. Teori konsep diri adalah teori yang menjelaskan bagaimana seseorang memahami, menilai, dan memandang dirinya sendiri, mencakup persepsi tentang diri nyata, diri ideal, dan bagaimana orang lain memandang dirinya. Konsep diri mempengaruhi kepercayaan diri, harga diri, dan interaksi sosial, yaitu faktor loyalitas produk. Sebanyak 43 orang atau 82,7% dari responden menyatakan akan melakukan pembelian ulang pada produk Moringa Infusion Bag. Yang kedua, faktor membagi pengalaman menggunakan produk. Sebanyak 43 orang atau 82,7% dari responden menyatakan akan membagi pengalaman baik tentang Moringa Infusion Bag kepada orang terdekat. Baik, saya akan lanjutkan slide berikutnya, itu relevansi temuan dengan perilaku konsumen dalam konteks yang lebih luas. Dari beberapa hasil temuan di lapangan, menurut kami bahwa preferensi konsumen, pengambilan keputusan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen memiliki keterkaitan di mana konsumen lebih tertarik pada merek yang sesuai dengan kebutuhan. Salah satunya produk Moringa Infusion Bag yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Produk
Moringa Infusion Bag tidak hanya menawarkan manfaat fungsional, tetapi juga mampu memenuhi berbagai tingkatan kebutuhan konsumen sesuai teori Maslow, yaitu kebutuhan psikologis. Atau produk Moringa Infusion Bag memenuhi kebutuhan psikologis dasar, yaitu menyediakan minuman sehat yang berfungsi untuk mendukung kesehatan masyarakat. Adapun juga dari ketiga faktor yang kami dapati, yaitu kualitas produk, preferensi konsumen, dan consumer product knowledge atau pengetahuan konsumen akan produk terhadap Moringa Infusion Bag menunjukkan tingkat keterkaitan cukup signifikan dalam mempengaruhi preferensi konsumen untuk melakukan keputusan pembelian terhadap produk Moringa Infusion Bag. Dari kelompok kami merekomendasikan pemasaran. Yang pertama, influencer marketing. Pada produk Moringa Infusion Bag, kami menyarankan penggunaan cara influencer marketing dengan strategi di mana sebuah merek atau perusahaan bekerja sama dengan individu yang memiliki pengaruh besar di media sosial atau platform online untuk mempromosikan produk tersebut. Yang kedua, ada personal selling. Untuk menambah atau memperluas jaringan pasar kepada calon konsumen yang tidak aktif dalam bersosial media, kami menyarankan strategi pemasaran personal selling digunakan untuk memperkenalkan produk secara langsung kepada para calon konsumen. Kesimpulannya, dari hasil penelitian kami, berdasarkan observasi lapangan, ditetapkan ada 3 faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu kualitas produk, preferensi konsumen, dan pengetahuan konsumen tentang produk. Penelitian menunjukkan bahwa ketiga faktor ini berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian Moringa Infusion Bag di Kupang. Uji tes sampel menunjukkan nilai signifikan 0,002 lebih kecil dari 0,05 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Sebanyak 47 responden atau 90,4% merasakan manfaat positif produk bagi kesehatan. Berdasarkan hasil tabel summary produk uji ANOVA.